Halo everyone, perkenalkan saya Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Saya Tias Cipta, saya merupakan founder dari Tias Cipta Learning Center. Saya juga merupakan public speaking coach, goal setting coach, motivation coach, artificial intelligence coach. Saya juga merupakan Master of Ceremony dan Content Creator. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Dan pepatah juga mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu, saya akan menceritakan mengenai sertifikasi saya. Saya merupakan Certified Motivational Speaker, Certified Goal Setting and Action Planning, Certified Professional Public Speaking Trainer, and Workshop Facilitator. Saya juga merupakan Certified Train the Trainer, Certified Artificial Intelligence, Certified Business Development, Certified Personal Development, Certified Self-Management, Certified Career and Self-Development, Certified Thinking Skill, Certified Emotional Intelligence, Certified Building Startup and UMKM, Certified Business to Consumer Sales, Certified Business to Business Sales, dan lain-lain. Dan saya telah memberikan training kepada seluruh branch manager Sinarmas Sekuritas dan Aset Management. Saya juga telah memberikan training kepada karyawan Sinarmas Sekuritas Mangga 2, karyawan Sinarmas Sekuritas Permata Hijau, karyawan Sinarmas Sekuritas Kelapa Gading, seluruh branch manager Sinarmas Sekuritas dan Aset Management, seluruh karyawan Sinarmas Sekuritas Mangga 2, seluruh karyawan Sinarmas Sekuritas Permata Hijau, seluruh karyawan Sinarmas Sekuritas Kelapa Gading, seluruh karyawan Sinarmas Aset Management Fatmawati, seluruh karyawan asuransi Simas Jiwa. Saya juga telah memberikan training kepada UMKM Binaan Asra. Saya juga telah memberikan training kepada anggota organisasi FGB Neo. Saya juga telah memberikan training kepada seluruh karyawan Bank ICBC Kota Bandung, kepada nasabah Bank ICBC Kota Bandung, seluruh karyawan Bank ICBC Kelapa Gading, seluruh karyawan Bank ICBC Mega Kuningan. Saya juga telah memberikan training kepada seluruh karyawan Bank Jetras Hayam Wuruk, seluruh karyawan Bank Jetras Mangga 2, seluruh karyawan Bank Jetras Kelapa Gading, seluruh Bank Jetras Pluit Karang Timur, seluruh karyawan Bank Jetras Muara Karang Raya. Saya juga telah memberikan training kepada seluruh karyawan Bank Jetras Sunter Agung, seluruh karyawan Bank Jetras Fatmawati, seluruh karyawan Bank Jetras Alam Sutra, seluruh karyawan Bank Jetras Gading Serpong, seluruh Bank Assurance Consultant Asuransi Simas Jiwa. Saya juga telah memberikan training kepada calon agen asuransi Simas Jiwa, agen asuransi Simas Jiwa. Saya juga telah menjadi MC dan moderator di Universitas Pelita Harapan. Saya juga telah menjadi MC di acara organisasi di Entrepreneurs Society. Saya juga telah menjadi MC di acara organisasi FGB MFI Indonesia. Saya juga telah menjadi MC di acara Young Movement Conference. Saya juga telah menjadi MC di acara Imlek Nasional 2024 yang diadakan oleh organisasi Matakin. Saya juga telah menjadi MC dan moderator di acara yang diadakan Global Sources Electronics Indonesia, dan lain-lain. Dan saya merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan, dan setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan, saya lanjut sekolah bahasa di Beijing Language and Culture University di Beijing, di China. Dan Instagram saya Tias Cipta Learning Center, dan juga Tias Cipta Self Development. YouTube channel saya Tias Cipta, dan TikTok saya Tias Cipta. Anthony Robbins mengatakan bahwa setting goals is the first step in turning the invisible into the possible. Anthony Robbins juga mengatakan we can change our life, we can do, have, and be exactly what we wish. Dan saya, Tias Cipta, akan mentrainingkan teman-teman mengenai public speaking with confidence.
Rahasia-rahasia, strategi-strategi, dan cara-cara public speaking dengan penuh percaya diri. Siapa yang semangat katakan saya? Yang semangat katakan saya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang public speaking with confidence. Setelah itu saya akan sharing mengenai topik the power of goal setting. Dan setelah itu saya akan sharing juga mengenai topik the power of motivation. Siapa yang semangat untuk belajar training public speaking with confidence, the power of goal setting, the power of motivation? Katakan saya. Katakan saya. Tepuk tangan dong. Buat teman-teman yang sangat-sangat luar biasa semua. Oke, kita masuk ya ke dalam public speaking with confidence. Nah, sebenarnya apa sih rumus psikologi sederhana dari menarik? Rumusnya adalah tampil beda dan menawan. Siapakah orang yang menarik dan menawan di dalam perusahaan? Orang-orang yang mampu berbicara dengan tenang, mengemukakan pendapat dengan baik, bisa bernegosiasi untuk memutuskan sebuah proyek, dan memiliki perilaku yang baik. Ingin jadi orang yang menarik? Kuasailah public speaking. Dan gimana sih tipsnya public speaking? Oke, saya akan sharing mengenai 10 tips public speaking. Ya, saya akan sharing tentang 10 tips public speaking. 1, kita harus ekspresif. Jadi orang yang ekspresif, penuh semangat. Ekspresif, penuh semangat. Ya, kalau misalnya ekspresi sedih, senang. Jadi misalnya sedih dan senang gini. Nah, kan ada ekspresinya gitu ya. Jadi supaya menarik public speaking, emotnya jangan emot batu gitu, mukanya jangan kayak batu gitu ya. Jadi harus ada ekspresinya. Mana ekspresinya gitu kan? Nah, sering ya di iklan-iklan kita dengan mana ekspresinya gitu kan? Nah, ekspresikan diri, ekspresikan diri. Nah, jadi tips public speaking kita harus ekspresif gitu. Kita harus penuh semangat gitu. Karena kalau kita aja nggak ada ekspresinya, kita nggak penuh semangat, nanti yang nonton juga jadi nggak ada semangatnya gitu ya. Jadi kita harus berekspresi, harus punya ekspresi, dan juga harus penuh semangat. Katakan ekspresif. Sama-sama katakan ekspresif. Ekspresif. Sama-sama katakan penuh semangat. Katakan penuh semangat. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Dan juga hindari gagap. Nah, jadi jangan gagap gitu ya. Gimana caranya gitu? Caranya adalah bicaranya jangan terlalu cepat. Gitu. Nah, karena biasanya orang gagap itu karena bicaranya terlalu cepat. Sehingga ya kurang bisa berpikir gitu dengan jernih. Kan kita harus berpikir baru berbicara. Jadi kan pastikan bahwa otak kita punya waktu yang cukup nih untuk mikir gitu ya. Baru berbicara. Jadi hindari gagap. Sama-sama katakan hindari gagap. Lagi, hindari gagap. Lagi, hindari gagap. Tepuk tangan buat teman-teman. Dan hindari filler words. Filler words itu seperti anu begitu gitu nggak enak banget didengar gitu kan, apalagi sering gitu kan, hello gitu kan. Jadi hindarilah filler words. Caranya gimana? Sama, bicara jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat, jangan sampai orang mikir, wih, barusan ada kereta mana nih yang lewat nih, barusan kayak ada kereta yang lewat gitu, cepet banget gitu, cepet kali gitu kan. Jadi hindari filler words. Hindarilah filler words dengan cara bicaranya santai-santai saja. Pelan-pelan saja gitu ya. Pelan-pelan saja. Nah, pokoknya intinya bicaranya temponya sedang aja gitu ya, untuk menghindari filler words gitu. Dan hindari belibet. Nah, kalau belibet-belibet gitu ya, itu karena kecepatan juga ngomongnya. Jadi ya temponya sedang-sedang aja untuk menghindari belibet. Oke? Sama-sama katakan hindari gagap. Katakan hindari filler words. Katakan hindari belibet. Oke, tepuk tangan buat dikasih. Nah, hindari blank juga gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya nggak ngeblank gitu? Pakai PowerPoint. Kalau kita bicaranya lama gitu ya, sampai berjam-jam,
untuk menghindari blank, pakai PowerPoint yang isinya poin-poin supaya kita ingat, oh ya kita mau ngomong ini, oh ya kita mau ngomong ini, gitu, supaya kita nggak jadi ngeblank, gitu, ya. Dan juga 6, bisa spontan. Nah, kita harus bisa spontan gitu ya. Jadi supaya nggak kaku-kaku banget gitu kayak kanebo kering ya. Nah, jadi kita harus bisa spontan karena bisa aja pas lagi kita ngasih training ada hal-hal yang terjadi di luar rencananya kita gitu. Misalnya kita lagi ngasih training nih, kita lagi presentasi nih ya. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat, bakso, bakso, bakso gitu kan. Nah, kalau kita orangnya nggak bisa spontan, kita bakal panik. Aduh, ada bakso lewat nih, kumaha naon atuh gitu kan. Nah, terus jadinya kita bakal jadi panik sendiri. Terus jadi grogi, kita jadi khawatir, kita jadi panik, kita jadi cemas gitu kan karena ada bakso lewat gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita itu tenang dan kita itu bisa spontan orangnya, ya kita tinggal bilang, tunggu bentar ya teman-teman semua, bakso lagi lewat. Biarkan bakso lewat dulu, tahan dulu perutnya gitu kan. Nanti orang jadi ketawa gitu kan. Dan juga ya orang sebenarnya juga tahu kan itu bakso memang lagi lewat gitu. Karena kalau kita paksa kita ngomong, sedangkan bakso lagi lewat, ya nggak kedengeran kita lagi ngomong apa gitu. Orang nggak bakalan denger kita ngomong apa gitu kan. Karena bakso lagi lewat dan suara bakso tuh kenceng gitu ya. Terus kita kenceng juga ya akhirnya peserta nggak dapet apa-apa gitu. Karena ya nggak denger gitu kita ngomong apaan gitu. Nah, sama halnya misalnya kita lagi ngasih training nih. Kita lagi presentasi ya. Terus tukang sate lewat, sate, 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 gitu kan, sate, gitu kan, kita, terus kita ini panik gitu, aduh gimana ya, saya ngomong nggak ya, masa saya diem gitu kan, kalau saya diem nanti aneh dong ya, kalau saya ngomong peserta pasti nggak dengar gitu, karena sate lagi lewat, suara satenya kenceng gitu kan, aduh gimana ya, terus panik kita gigitin kuku gitu ya, terus kita garuk-garuk kepala gitu ya kan, karena kita panik, grogi, nervous kayak gitu. Hello, yang perlu kita lakukan adalah kita tenang aja dan harus bisa spontan makanya gitu ya. Jadi kita tenang aja gitu karena semua orang juga tahu kan kalau sate itu lagi lewat. Jadi kita tinggal bilang sama kayak yang tadi bakso perihalnya ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, sate lagi lewat. Biarkan sate lewat dulu, tahan ya perutnya ya gitu. Jangan keroncongan dulu gitu. Masih ada yang mau saya sampaikan nih gitu. Nah kayak gitu kan jadi bisa spontan kan enak. Jadi kita juga nggak panik berlebihan untuk hal-hal yang tidak perlu dipanikin. Kan semua orang juga tahu kalau bakso tuh lagi lewat, sate lagi lewat gitu ya. Dan yang ketujuh, jam terbang. Nah ini memang perlu jam terbang gitu ya. Perlu sering berbicara karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dan segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses gitu. Ya, jadi perlu ada jam terbangnya. Sama halnya perempuan tidak bisa, tidak mungkin melahirkan dalam waktu 1 bulan gitu kan. Ada prosesnya, harus hamil dulu 9 bulan, nggak mungkin hamil 1 bulan terus melahirkan gitu. Harus hamil dulu 9 bulan baru melahirkan kan gitu. Ada prosesnya. Gitu. Begitu juga dengan public speaking. Jam terbang itu penting, harus ada proses yang dilalui. Pertama kali ngasih training mau langsung bagus ya nggak mungkin. Pertama kali bicara depan umum langsung pede ya nggak mungkin. Pertama kali bicara depan umum pasti grogi, pasti panik, pasti khawatir, pasti cemas. Pasti keringet dingin, pasti gemeteran. Hal itu wajar karena kita manusia, kita bukan robot gitu. Kita ini punya perasaan gitu ya. Nah, jadi pertama kali kita bicara depan umum pasti kita grogi. Kedua kali juga kita pasti masih grogi. Ketiga kali kita juga masih grogi. Yang penting pada saat kita bicara kedua kali udah lebih bagus hasilnya daripada pada saat kita bicara pertama kali. Dan pada saat kita bicara ketiga kali pastinya udah lebih bagus dibandingkan pada saat kita bicara ke 2 kali. Pada saat kita bicara 4 kali, walaupun kita masih grogi. Tapi pasti lebih bagus daripada waktu kita bicara ke 3 kali. Ke 5 kali, pasti lebih bagus. Daripada pada saat kita bicara ke 4 kali. Nah, yang penting sudah improve. Ada improvement. Yang penting sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi perlu adanya jam terbang. Karena segala sesuatu butuh proses. Kedelapan, konsisten. Kita perlu konsisten.
Segala sesuatu butuh proses, jangan menyerah. Jadilah orang-orang yang pantang menyerah, jadilah orang-orang yang menghargai proses dan mau bayar harga, mau konsisten. Percayalah bahwa kerja kerasnya kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, percayalah hasil yang kita inginkan akan kita dapatkan sebentar lagi. Orang yang bekerja keras, ya, bekerja lebih keras daripada apa yang dia dibayarkan, percayalah suatu saat dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia kerjakan. Pertama kali penyanyi terkenal, ya sebelum terkenal nih ya, pertama kali dia nyanyi, suaranya bagus banget, tapi berhubung belum ada yang tahu siapa dia, pertama kali dia nyanyi pasti dibayarnya murah gitu, kedua kali juga, ketiga kali, ke 10 kali. Setelah itu baru mulai naik. Dan lama-lama setelah dia terkenal, dibayarnya tinggi banget gitu. Jadi orang yang dibayarnya itu lebih sedikit daripada apa yang dia berikan, suatu saat pasti, percaya dia, pasti akan dibayar jauh lebih tinggi daripada apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saat ini Anda merasa Anda udah kerja keras sebagai kuda gitu ya, tapi kok kayaknya kerja kerasnya mengkhianati hasil, percayalah bahwa suatu saat Anda akan dibayar lebih tinggi daripada apa yang Anda kerjakan. Oke? Dan nomor 9, pastikan kasih trainingnya di acara yang tepat. Pastikan kasih training di acara yang tepat. Loh, maksudnya gimana? Kok bisa acara nggak tepat gitu ya? Jadi, teman saya jadi MC. Harusnya dia itu jadi MC di acara after party gitu ya, di after party wedding. Tapi dia tuh salah kaprah. Dia pikir dia jadi MC di acara weddingnya. Dia pikir dia jadi MC di acara wedding reception-nya gitu. Jadi dia main ngambil mikrofonnya MC yang sebenarnya gitu loh. Karena dia pikir dia itu jadi MC di acara wedding reception. Padahal dia tuh bukan. Dia jadi MC di acara after party-nya. Karena itu dia main langsung ngambil aja mikrofon dari tangan MC wedding reception yang sebenarnya gitu. Pantas aja selama dia ngomong gitu ya, selama dia MC, ada orang yang ngeliatin dia terus gitu ya. Ada sepasang mata yang ngeliatin dia terus gitu dengan rasa empet gitu ya. Ya karena harusnya tuh orang yang jadi MC-nya gitu loh. Nah, dia baru tahu setelah acaranya selesai gitu. Yang bener-bener aja. Nah, jadi pastikan kita itu ngasih training ya, pastikan kita kasih training harus di acara yang tepat gitu. Jangan sampai ngasih trainingnya di acara yang salah gitu ya. Pastikan hal itu. Kasih training di acara yang tepat. Sama-sama katakan. Kasih training di acara yang tepat. Kasih training di acara yang tepat. Lagi. Kasih training di acara yang tepat. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang ke-10, pastikan ada jeda. Kenapa jeda itu penting? Kenapa jeda itu powerful? Apa sih pentingnya jeda? Jeda itu penting banget gitu, penting bingit gitu, ada jeda gitu ya. Agar peserta dapat memproses informasi yang telah kita sampaikan dengan baik. Karena kalau kita terus ngomong, lah peserta bingung gitu, aduh banyak bener nih informasi gitu ya. Aduh, informasi banyak bener gitu ya. Apalagi kalau ngomongnya cepat, waduh, tadi ada kereta api lewat, ada kereta lewat gitu kan. Nah, jadi pastikan ada jeda agar peserta dapat memproses apa yang kita sampaikan dengan baik dan masuk ke dalam benak peserta gitu. Ya. Jadi jeda itu perlu kita lakukan terutama pada saat pergantian nomor, misalnya dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3 dan seterusnya, pastikan ada jeda. Sehingga peserta dapat memproses informasi yang kita sampaikan dengan baik gitu. Jadi penting banget jeda itu. Karena kita mau apa yang sudah kita sampaikan benar-benar diterima dengan baik oleh peserta, bukan? Dan kita juga tentunya pengen peserta itu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan gitu. Nah, jadi pastikan ada jeda. Sama-sama katakan jeda. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik the power of goal setting. Siapa yang semangat katakan saya? Yang semangat katakan saya. The power of goal setting. Pentingnya power of goal setting gitu ya. Apa sih pentingnya goal setting? Why we should have goals?
Kenapa sih kita ini perlu kudu bingit punya yang namanya goals? Kenapa kita harus punya goals, visi, target, sasaran, impian dalam hidup kita? Kenapa? Why? Kita perlu banget gitu ya, punya goals, visi, target, sasaran, tujuan dalam hidup kita, agar kita tuh jelas kita mau kemana. Agar kita jelas apa yang mau kita tuju. Agar kita jelas apa yang mau kita gapai dalam hidup kita. Contoh, kita udah tahu goals kita di sini. Maka yang harus kita lakukan adalah menuju ke sini dan menggapai goals-nya kita gitu kan. Kita udah tahu goals-nya di sini. Kemudian kita lagi ada di sini posisinya. Kita ke sana, tapi ada rintangan yang menghambat kita, jadi kita ke sana. Terus, karena kita tahu goals kita di sana, kita berusaha ke sana. Ada hambatan lagi, kita jadi ke sana. Tapi kita tetap ingat goals kita tuh di sini. Kita jelas banget goals kita tuh di sini. Jadi kita berusaha ke sana. Ada hambatan lagi, jadi ke sana. Kita berusaha ke sini lagi, ada hambatan lagi. Berusaha ke sini, ada hambatan lagi. Berusaha ke sini, ada hambatan lagi. Sampai akhirnya kita mendapatkan goals kita. Karena kita tahu goals-nya kita tuh di mana. Bahkan goals itu jauh lebih penting daripada speed, kecepatan. Banyak orang yang geraknya cepat, gercep gitu. Tapi nggak kemana-mana. Gerak aja terus, tapi nggak produktif. Gerak aja terus. Tapi kayak lagi ada di komedi putar gitu. Gerak doang, tapi nggak punya tujuan. Tujuan itu sangat penting agar kita itu jadi produktif, efektif, efisien dalam apapun juga yang kita kerjakan. Kita harus punya tujuan yang jelas. Kenapa kita melakukan apa yang kita kerjakan? Kenapa kita kerja keras sebagai kuda? Kenapa kita selalu memberikan our 100%? Kenapa kita selalu mau berusaha menjadi versi terbaik diri kita? Kenapa kita selalu mau berusaha jadi the best version of ourselves? Kenapa kita nggak setengah-setengah? Kenapa kita nggak leha-leha? Kenapa kita nggak nyantai-nyantai? Kenapa kita terus bekerja? Kenapa kita terus kerja keras? Dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu. Kenapa kita cuma jalan-jalan ke mall 1 bulan sekali gitu? Selama beberapa tahun. Pada saat kita memulai bisnis, semua yang mau mulai bisnis pasti pernah mengalami ya. Selama bertahun-tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun. Mungkin banget ke mallnya cuma 1 bulan 1 kali gitu. Nggak ada tuh Sabtu Minggu libur tuh nggak ada. Nggak ada yang namanya Sabtu libur, Minggu libur, hari besar libur tuh nggak ada. Paling ke mall 1 bulan 1 kali gitu. Kenapa? Ya karena kita menunda kesenangan. Kita mau bayar harga. Kita mau menunda kesenangan kita. Kita mau bayar harga karena kita punya tujuan. Karena kita harus berhasil. Gitu kan. Dan karena kita nggak mau setengah-setengah gitu. Dalam apapun yang kita kerjakan. Nah gitu ya. Jadi why we should have goals. Karena goals itu akan membuat kita fokus, membuat kita termotivasi, bersemangat, terinspirasi, mau bayar harga, mau menunda kesenangan, mau berjuang, mau kerja keras sebagai kuda, mau kerja cerdas. Itu semua karena kita punya goals, impian, visi, target, sasaran. Dan kenapa kita harus punya why yang sangat kuat? Kenapa kita harus memiliki reason yang sangat kuat? Karena why, reason, itu yang akan membuat kita keep going. Pada saat ada masalah, rintangan, hambatan, you name it. Tapi kita punya reason, alasan yang sangat kuat. Why? Alasan yang sangat kuat kenapa kita harus berhasil, kenapa kita harus sukses, kenapa kita harus terus fokus mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan all out, dengan 100%. Kita always giving the best that we can in everything that we do. We always give our 100%. Kita fokus jadi the best version of ourselves. Itu kita harus punya why yang sangat kuat. Why itu sangat-sangat membantu kita untuk terus keep going, untuk terus melangkah maju. Karena kita tahu, kita mengerjakan semua ini untuk siapa. Kita mengerjakan semua ini kenapa, alasannya apa. Nah, saya encourage Anda untuk cari why, reason. Kenapa Anda harus
kerja keras? Kenapa Anda harus melakukan yang terbaik? Kenapa Anda harus memberikan yang terbaik setiap harinya? Kenapa Anda nggak boleh setengah-setengah? Kenapa Anda harus berkomitmen? Kenapa? Nah, cari why-nya kenapa. Dan juga harus punya goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidup. Dan juga pastikan goals-nya itu tertulis. Dan juga buat rencana how to get there-nya secara tertulis. Dan juga tulis deadline-nya kapan harus tercapai. Dan jadwal, ya harus tercapainya kapan. Dan caranya gimana. How to get there-nya. Itu tertulis juga. Karena kalau nggak tertulis, kita nggak bakal ingat. Kita pasti lupa, kita nggak bakal ingat kalau nggak tertulis. Karena itu pastikan harus tertulis. Kita harus buat goals, rencana untuk mencapai goals, apa yang harus kita lakukan untuk menggapai goals-nya itu gitu ya. Alasannya kenapa, dan deadline-nya kapan. Semuanya itu harus tertulis. Dan a goal without a plan is only a dream. Brian Tracy mengatakan a goal without a plan is only a dream. Kalau kita punya goals, tapi kita nggak buat rencana untuk menggapai goals-nya, apa yang harus kita lakukan, itu apa-apa aja, maka itu cuma mimpi doang gitu. Itu cuma mimpi doang. Jadi kita harus, goals-nya itu harus tertulis, buat rencananya juga harus tertulis, dan juga deadline-nya kapan. Itu semua harus tertulis. Dan kita harus membuat goals yang tinggi gitu ya. Dan jangan berhenti sebelum kita menggapai goals tersebut. Kenapa sih goals itu harus tinggi? Karena kalau misalnya kita punya goals di sini, goals kita di sini nih, terus kita nggak menggapai goals itu, goals kita nggak nyampe, cuma di sini doang nih nyampenya nih. Nyampenya di sini doang. Tapi tetap aja lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang punya goals itu di sini. Dan mereka menggapai goals mereka. Orang-orang yang punya goals yang kecil gitu ya, goalsnya kecil, dan mereka menggapainya, ya di sini. Kan capai goalsnya di sini nih. Mereka gapai di sini. Tapi goals kita tinggi banget. Kita nggak menggapai goals kita, nyampenya di sini doang. Tetap aja jauh lebih tinggi kan dibanding orang-orang yang goalsnya itu nggak tinggi. Nah, karena itu kita perlu banget set our goals high. Pastikan goals kita itu memang besar, memang tinggi, dan membuat kita bersemangat, membuat kita antusias, terinspirasi untuk menggapai goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidup kita. Pastikan goals kita itu memang benar-benar tinggi gitu. Impian kita memang benar-benar tinggi. Mungkin aja sebenarnya goals kita itu nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi kita pikir udah tinggi. Kayak contohnya. Contohnya, kita suka nulis buku gitu ya. Nah, misalnya ada orang nih yang suka nulis buku. Terus orang itu hmm, jadi penulis buku yang bestseller gitu ya. Terus pas ditanya goals-nya dia apa? Terus orang tersebut bilang, oke, goals-nya adalah saya mau buat buku lagi, buku yang lain. Dan saya berharap buku saya itu bisa bestseller lah. Tapi sebenarnya itu dia ngerasa goals-nya udah tinggi, tapi sebenarnya itu nggak tinggi. Karena dia memang sudah menjadi seorang penulis buku, yang mana bukunya itu udah bestseller. Terus sekarang goals-nya dia adalah dia pengen nulis buku lain, dan dia berharap buku lain itu juga bestseller. Nggak tinggi gitu, karena dia sendiri sudah achieve di buku yang lain. Gitu loh. Nah, jadi pastikan goals kita tinggi, kecuali kalau memang kita nih belum pernah nulis buku, terus kita mau nulis buku, dan buku jadi bestseller. Nah, itu namanya goals yang tinggi. Karena memang baru, gitu kan. Tapi kalau sudah pernah melakukan, terus kita mau melakukan hal yang sama gitu, dan kita berharap hasilnya bagus juga di tempat lain, tapi udah sama aja gitu, ya itu berarti goalsnya nggak tinggi. Pastikan kita punya goals yang tinggi, yang besar banget gitu. Dan jangan pernah berhenti gitu ya. Jangan pernah berhenti sebelum kita menggapai goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidupnya kita. Dan saya juga sangat encourage teman-teman semua untuk membuat goals harian, goals bulanan, goals tahunan. Apa saja yang harus dicapai hari ini, besok, lusa. Apa aja yang harus dicapai di bulan ini, apa aja yang harus dicapai di bulan depan, 2 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, 4 bulan dari sekarang, 5 bulan dari sekarang, dan seterusnya. Apa yang harus dicapai tahun depan, tahun depannya lagi, 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, sampai 5 tahun dari sekarang gitu. Apa yang harus dicapai? Saya katakan harus, bukan mau atau ingin. Karena kalau mau atau ingin, itu nggak kuat, nggak powerful.
Tercapai boleh, nggak tercapai juga nggak masalah. Tapi kalau harus, it's a must. Harus tercapai. Nggak ada kata enggak. Itu baru punya power. Jadi buatlah goals. Apa yang harus dicapai hari ini, besok, lusa, 1 bulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, dan bahkan sampai tahun ini, tahun depan, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, apa yang harus udah dicapai. Tulis. Dan tertulis ya, karena kalau nggak kita pasti lupa. Dan sekarang kita masuk ke the power of motivation. The power of motivation. Kenapa sih motivasi itu sangat penting? Dan gimana caranya agar kita senantiasa termotivasi? Caranya agar kita senantiasa termotivasi, kita harus punya goals yang kuat. Kita harus punya goals, impian, visi, target, sasaran yang mau kita achieve setiap harinya. Jadi setiap hari kita bangun, kita tahu apa yang mau kita gapai. Kita tahu kenapa kita harus bangun di pagi hari. Kenapa kita harus berusaha, kenapa kita harus berusaha berjuang, kenapa kita harus termotivasi, kenapa kita harus bersemangat, kenapa kita harus antusias. Karena kita punya goals, impian, visi, target, sasaran yang harus kita capai setiap harinya. Jadi goals dan juga motivasi sangat berkaitan erat. Dan kita harus memiliki mental singa. Apa sih yang dimaksud dengan mental singa? Singa tidak pernah menyerah. Gak ada kata menyerah, gak ada kata takut, gak ada kata khawatir, gak ada kata panik, cemas, gemeteran gitu, gak ada dalam kamusnya singa. Walaupun ada pun, singa tetap menerjang. Biarlah kita semua jadi orang-orang yang punya mental singa, punya mental pejuang, yang mengaum seperti singa. Singa pada saat bertemu dengan gajah, yang mana singa itu sebenarnya bukan hewan paling besar. Hewan paling besar itu gajah gitu ya. Gajah itu lebih besar dibandingkan singa. Tapi singa itu nggak takut sama gajah. Pada saat singa ketemu sama gajah, yang lari adalah gajah, bukan singa. Karena gajah takut dimakan singa. Jadi gajah menyelamatkan diri. Sedangkan singa pada saat ketemu gajah, singa lari. Mau memakan gajah. Karena yang dipikiran singa, yang dilihat singa adalah makan siang, makan malam. Jadi walaupun gajah lebih besar daripada singa, tapi mental singa mental pemenang. Mental singa itu lebih besar dibandingkan mentalnya gajah. Gitu. Jadi gajah lari, singa mengejar gajah. Pada saat singa bertemu dengan jerapah yang jauh lebih tinggi daripada singa, jerapah itu lari. Walaupun jerapah lebih tinggi daripada singa. Tapi singa yang kalah tinggi jauh dari gajah, dari jerapah, tapi singa itu terus mengejar jerapah. Karena mental singa, mental pantang menyerah, mental pejuang, mental pemberani. Nah, biarlah kita semua jadi seperti singa, mentalnya mental pemberani. Pada saat singa bertemu dengan serigala, beberapa ekor serigala, singa juga nggak bakalan lari, nggak bakalan kabur, walaupun ada beberapa serigala yang dia hadapi. Dia akan terus melawan, menerjang, walaupun nyawanya yang mungkin menjadi taruhannya. Tapi mentalnya itu mental pemberani. Biarlah kita semua jadi orang-orang yang pemberani. Pemberani itu bukan berarti nggak ada rasa takut. Nggak takut sama sekali. Kalau bisa nggak takut sama sekali, itu bagus. Dahsyat. Luar biasa. Tapi berani itu juga berarti pada saat kita merasa takut, kita merasa khawatir, panik, cemas, gemeteran, khawatir, tapi kita tetap melangkah maju. Kita tetap melakukannya, walaupun dengan ketakutan, gemeteran, panik, cemas, khawatir, stres. Tapi kita tetap melakukannya. Itu juga merupakan mental pemberani. Mental pejuang. Mental pemberani. Kita tetap melangkah maju. Walaupun kita takut, kita tetap melangkah maju. Walaupun kita panik, kita tetap melangkah maju. Walaupun kita gemeteran, kita tetap melangkah maju. Walaupun kita penuh kebimbangan dan ke what if, what if, what if. Tapi kita kalahkan semua itu dengan keberanian yang kita punya.
itu adalah mental pemberani. Biarlah kita semua memiliki mental seperti singa, mental pemberani, dan pantang menyerah. Dan the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan adalah orang-orang yang percaya sama impiannya, yang yakin sama impiannya, yang believe in the beauty of their dreams, yang memiliki goals, impian, visi, target dalam hidupnya, dan terus percaya bahwa itu bisa tercapai dan berusaha melakukan yang mereka bisa untuk menggapainya. Dan many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Banyak banget orang yang menyerah pada saat mereka itu hampir mendapatkan goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidupnya. Banyak banget orang yang give up, menyerah pada saat mereka tinggal selangkah lagi untuk menggapaikan kesuksesan yang mereka mau. Pada saat mereka tinggal selangkah lagi untuk menggapai kesuksesan yang mereka impikan, yang mereka idam-idamkan, yang mereka ingin-inginkan. Tinggal selangkah lagi, tinggal one step ahead. Tinggal jalan satu langkah lagi, tapi mereka menyerah. Percayalah, yang tersulit, yang terakhir itu yang tersulit. Kalau kita ngerasa sulit banget, mungkin banget itu karena tinggal selangkah lagi kita akan meraih kesuksesan yang kita mau. Pernah nggak sih ngelihat orang gitu ya, yang nyangkul diamond? Yang nyangkul diamond gitu ya. Ada 2 orang nih nyangkul diamond. Di line yang berbeda satu-satu gini. Ada 2 orang nyangkul diamond. Kita katakan si A dan si B. Yang B ini udah dapetin diamond nih dalam sekejap, tapi diamondnya kecil. Si A udah nyangkul nggak dapet diamond sama sekali. Boro-boro yang gede, yang kecil aja belum dapet. Sedangkan si B udah dapet nih 1 diamond kecil. Terus si B nyangkul lagi, terus mereka berdua nyangkul lagi, si B dapat lagi diamond kecil lagi. Mereka nyangkul lagi, si B dapat lagi diamond kecil. Si A nih belum dapet ini diamond sama sekali. Terus si A ngerasa, wah kayaknya salah jalur ya. Mungkin saya harus pindah ke jalurnya si B untuk bisa saya dapetin diamond. Akhirnya pindah ke jalur si B. Tanpa dia sadarin, di jalur si B itu udah nggak ada diamond lagi. Sama sekali udah nggak ada diamond lagi. Sedangkan di jalur dia ada diamond 1. Tapi besarnya nggak kira-kira. Makanya susah dicangkul, karena besarnya nggak kira-kira. Kalau dia terus berada di jalur yang dia nih, si A nih, terus berada di jalur yang dia mau, yang dari awal, dia akan bisa dapat diamond yang besar banget itu. Tapi karena dia menyerah, dia melihat ke tempat yang lain, kebun tetangga selalu lebih hijau. Akhirnya dia nggak dapat diamond yang dia mau. Padahal dia tinggal sebentar lagi. Kalau dia konsisten nih, sebentar lagi dia bisa dapetin diamond yang besar banget yang dia mau. Jadi many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. Pada akhirnya, bukan seberapa lamanya kita hidup yang dihitung, tapi adalah seberapa hidup kita menghidupi kehidupan ini. Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa hidup kita menghidupi kehidupan ini. Biarlah kita jadi orang yang antusias, yang semangat, yang berusaha menggapai impian, goals, visi, target, sasaran dalam hidup kita secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Dengan penuh keberanian. Karena bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa hidup kita menghidupi kehidupan ini. Seberapa hidup kita merasa gitu ya. Dan biarlah setelah kita berumur 80 tahun, kita boleh say thank you so much. Thank you so much sama diri kita sendiri. Karena kita tuh nggak menyerah. Karena kita nggak give up. Karena kita percaya sama impian, goals, visi, target, sasaran dalam hidup kita. Karena kita lebih peduli sama pandangan kita dibandingkan pandangan orang. Karena kita percaya sama the beauty of our dream. Karena kita lebih percaya sama pandangan kita dibandingkan pandangan orang, pendapat kita dibandingkan pendapat orang. Dan karena kita memiliki keberanian untuk mengejar
impian, goals, visi, target, sasaran dalam hidup kita. Biarlah kita jadi orang-orang yang senantiasa termotivasi dan senantiasa fokus menjadi versi terbaik diri kita, senantiasa fokus menjadi the best version of ourselves, dan senantiasa memberikan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan, giving our 100%. Siapa yang berkomitmen katakan saya. Yang berkomitmen katakan saya. Sekali lagi, siapa yang berkomitmen katakan saya. Tangan buat kita semua. Halo teman-teman, saya mau encourage teman-teman semua. Saya mau encourage teman-teman untuk mengikuti training Public Speaking with Confidence. Mari join training Public Speaking with Confidence supaya teman-teman semua bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang secara signifikan, meningkatkan kemampuan penjualan produk dan jasa, meningkatkan kemampuan presentasi produk dan jasa, meningkatkan kemampuan leadership, meningkatnya kemampuan negosiasi, kemampuan menjadi trainer, MC, dan sebagainya, kemampuan menangani pertanyaan sulit dari klien, meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan logis, kemampuan mengatasi ketakutan dan tantangan pribadi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan tim, kemampuan networking, dan lain-lain. Dan saya juga akan sharing mengenai pengalaman saya dalam memberikan training kepada perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, universitas-universitas. Dan saya juga akan memberikan sharing mengenai pengalaman saya selama menjadi MC, menjadi moderator. Dan saya juga akan membagikan 50 lebih tips public speaking with confidence. Apa aja sih 50 tips untuk public speaking agar percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang. Dan saya akan sharingkan secara detail. Jadi teman-teman semua bisa kuasai rahasia, cara, strategi untuk bisa bicara depan banyak orang dengan sangat-sangat percaya diri. Ya, jadi kuasai rahasia, cara, strateginya dengan cepat dan juga mudah dan menyenangkan. Dan selanjutnya, siapa saja sih yang harus bisa untuk public speaking gitu ya? Siapa aja sih yang harus ikut training public speaking with confidence ini? Pembicara, guru, trainer, MC, moderator, content creator, announcer, news anchor, reporter, pengacara, pebisnis, manajer perusahaan, politisi, marketer, sales, interpreter, live streamer, public relation, komedian, mahasiswa, dan semua orang. Harus banget kuasai cara public speaking. Jadi perlu banget untuk teman-teman semua untuk mengikuti course Public Speaking with Confidence ini. Dan course-nya sendiri videonya hampir 3 jam. Jadi berisi video-video dan total videonya hampir 3 jam. Ya, dan videonya dapat diakses di mana saja, dapat diakses kapan saja, dapat diakses berulang-ulang seumur hidup. Videonya dapat diakses berulang-ulang seumur hidup. Jadi setiap kali teman-teman mau presentasi, tonton lagi videonya. Setiap kali teman-teman mau memberikan training, tonton lagi videonya. Setiap kali teman-teman mau live streaming, mau jadi content creator, tonton lagi videonya. Gitu ya. Jadi bisa diakses berulang-ulang. Dan value-nya itu lebih dari 15 juta. Untuk value-nya sendiri lebih dari 15 juta. Karena saya akan men-sharingkan semua yang saya ketahui tentang public speaking. Saya akan men-sharingkan semua pengetahuan, semua ilmu yang saya ketahui tentang public speaking. Dan saya juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri selama memberikan training ke perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, universitas-universitas, selama menjadi MC, selama menjadi moderator. Saya akan membagikan semuanya, saya akan mengupas sekupas-kupasnya. Jadi value-nya ini lebih dari 15 juta. Value-nya ini lebih dari 15 juta, dan saya juga akan membagikan tips public speaking gitu ya, 50 tips public speaking secara sangat-sangat detail. Saya akan membahas kasus per kasus, saya akan membagikan secara sangat detail, jadi value-nya lebih dari 15 juta. Tapi, apakah harganya, berapa nih jadi harganya nih? Apakah 5 juta? Apakah 5 juta? Bukan. Apakah harganya 3 juta? Bukan, walaupun value-nya 15 juta, nilainya senilai 15 juta, tapi apakah harganya 3 juta saya jual? Bukan, harganya sangat terjangkau, hanya Rp299.000 saja. Hanya Rp299.000 saja.
Harganya hanya Rp299.000 saja untuk 50 orang pertama. Nah, jadi untuk teman-teman, daftar sekarang juga dan pastikan Anda masuk menjadi 50 orang pertama, sehingga Anda mendapatkan special price, harga hanya Rp299.000 saja. Karena itu daftar sekarang juga, klik link yang ada di kolom deskripsi. Klik link yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi, diklik link Training Public Speaking with Confidence. Langsung klik aja linknya Training Public Speaking with Confidence sehingga teman-teman bisa mendapatkan special price seharga Rp299.000 saja untuk 50 orang pertama. Setelah 50 orang, harga akan naik. Karena itu daftar sekarang juga harganya sangat-sangat terjangkau, hanya Rp299.000 saja. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti juga training The Power of Goal Setting ya, dengan tujuan untuk mengetahui tujuan visi target dalam hidup dan kenapa harus mencapai target tersebut, tahu target yang harus tercapai di tahun ini, di tahun depan, bahkan 5 tahun ke depan, menjadi sangat termotivasi, sangat antusias, sangat terinspirasi dalam menjalani kehidupan karena memiliki tujuan yang sangat jelas dalam hidup, menjadi jauh lebih mengenal kekuatan dan kelebihan diri, jauh lebih mengenal diri sendiri, dan juga peningkatan fokus dan konsentrasi, peningkatan kinerja sehari-hari, peningkatan kepercayaan diri secara signifikan, pengenalan prioritas dengan lebih baik, lebih produktif, teman-teman akan jauh lebih produktif, lebih efektif, dan lebih efisien dalam apapun juga yang Anda kerjakan setiap harinya, dan menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih luar biasa. Nah, siapa saja sih yang harus ikut course The Power of Goal Setting ini? Entrepreneur, manajer perusahaan, guru, marketer, sales, content creator, freelancer, admin, desainer, akuntan, live streamer, MC moderator, agent, reseller, affiliator, dropshipper, ibu rumah tangga, semua karyawan, semua mahasiswa, dan semua orang. Perlu banget ikut course The Power of Goal Setting ini untuk semua yang mau untuk bisa menggapai goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidup, dan juga mau mengetahui rencana-rencana apa saja yang harus dilakukan untuk menggapai goals, impian, visi, target, sasaran dalam hidup, dan juga membuat deadline sehingga goals tersebut dapat dicapai dengan secepat-cepatnya. Harus banget ikut course The Power of Goal Setting ini. Dan training The Power of Goal Setting ini melalui video-video, dan total videonya hampir 3 jam. Videonya dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan videonya dapat diakses berulang-ulang seumur hidup. Seumur hidup, lifetime. Nah, value-nya 15 juta. Value-nya 15 juta. Tapi khusus untuk teman-teman, mendapatkan special price hanya Rp299.000 saja. Hanya Rp299.000 saja. Khusus untuk teman-teman mendapatkan special price khusus untuk 50 orang pertama. Karena itu daftar sekarang juga, sehingga teman-teman masuk dalam 50 orang pertama. Setelah 50 orang harga akan naik. Karena itu daftar sekarang juga, dan pastikan teman-teman mendapatkan special price Rp299.000 saja. Harga sangat terjangkau untuk value nilai yang lebih dari 15 juta. Karena setelah teman-teman nonton video ini, Anda akan benar-benar bisa membuat goals, impian, visi, target, sasaran dengan jelas, mengetahui reason-nya Anda, alasan kenapa Anda harus menggapai goals, impian, visi tersebut dalam hidup Anda, dan juga Anda tahu bagaimana cara untuk membuat rencana secara detail, dan juga sistemnya harus seperti apa, strateginya seperti apa, rahasianya, caranya seperti apa, dan juga deadline-nya bagaimana, dan juga banyak cerita-cerita yang akan saya bagikan mengenai cerita pengalaman pribadi saya, dan juga pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses, pengalaman dari orang-orang hebat, pengalaman dari orang-orang terkenal, dan juga pengalaman pribadi saya dalam membuat goals, impian, visi, target, sasaran, dan juga apa yang saya lakukan dalam membuat rencana dan membuat deadline sehingga goals-nya menjadi tercapai dalam hidup saya. Gitu akan saya bagikan secara detail, akan saya kupas tuntas-tuntasnya, akan saya kupas sedetail-detailnya dalam video yang total videonya itu hampir 3 jam ya, dapat teman-teman nonton secara dan dapat nonton secara berulang-ulang, kapan saja, di mana saja, seumur hidup dapat ditonton berulang-ulang, sehingga teman-teman menjadi sangat jelas mengenai tujuan apa yang harus Anda capai dalam hidup Anda.
Dan special price untuk teman-teman, untuk 50 orang pertama akan mendapatkan special price hanya Rp299.000 saja. Jadi silakan daftar sekarang juga, klik link yang ada di bawah video ini, klik linknya sekarang juga. Klik link yang ada di description box di bawah video ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau ikut training The Power of Motivation sehingga Anda bisa jauh lebih termotivasi, lebih antusias, lebih berapi-api, jauh lebih semangat, ya. Anda mau untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan, meningkatkan semangat juang secara signifikan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah demi masalah, peningkatan kepemimpinan, peningkatan kesehatan mental, peningkatan rasa sukacita, ketenangan pikiran, yang tentunya sangat-sangat berpengaruh kepada kemampuan untuk produktif, efektif, dan efisien setiap harinya. Karena itu, ikut training The Power of Motivation sekarang juga. Dan siapa saja sih yang harus ikut course The Power of Motivation? Entrepreneur, manajer perusahaan, guru, marketer, sales, content creator, freelancer, admin, desainer, akuntan, live streamer, MC moderator, agent, reseller, afiliator, dropshipper, ibu rumah tangga, semua karyawan, semua mahasiswa, dan semua orang. Perlu banget agar jauh-jauh lebih termotivasi dan videonya dapat ditonton berulang-ulang. Videonya dapat ditonton berulang-ulang setiap harinya, seumur hidup selama-lamanya, lifetime. Videonya lebih dari 3 jam, videonya dapat diakses di mana saja, dapat diakses kapan saja, dan dapat diakses berulang-ulang. Jadi setiap hari bisa Anda tonton videonya, sehingga setiap hari Anda menjadi jauh lebih termotivasi. Tontonnya di pagi hari ya, teman-teman. Kalau tontonnya di malam hari nanti nggak bisa tidur karena sangat termotivasi. Ya, jadi tontonnya di pagi hari, setiap harinya Anda tonton videonya, sehingga Anda sangat-sangat termotivasi, Anda sangat-sangat bersemangat tonton setiap hari videonya, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Dan value-nya lebih dari 15 juta. Value video ini lebih dari 15 juta. Tetapi khusus untuk Anda, untuk 50 orang pertama yang daftar sekarang juga akan mendapatkan special price hanya Rp299.000 saja. Karena itu daftar, klik link yang ada di description box sekarang juga, daftar sehingga Anda mendapatkan special price hanya Rp299.000 saja. Klik link yang ada di description box sekarang juga, sehingga mulai dari hari ini juga Anda sudah menjadi sangat-sangat termotivasi, sangat-sangat antusias sekali setiap harinya. Karena itu, daftar sekarang juga sehingga Anda menjadi sangat-sangat termotivasi, karena Anda punya goals, impian, visi, target, sasaran yang jelas dalam hidup Anda, dan juga Anda tahu bagaimana cara untuk berani bicara depan banyak orang dengan penuh percaya diri, dengan meyakinkan, dan dengan Anda bisa public speaking tentunya dapat membuka banyak kesempatan dalam hidup Anda. Dengan Anda tahu cara membuat goals, tentunya Anda bisa menggapai goals-goals dalam hidup Anda, dan dengan termotivasi setiap harinya, tentu Anda menjadi pribadi yang sangat antusias, sangat berapi-api, dan Anda dapat mengerjakan segala sesuatu yang Anda kerjakan dengan sangat produktif, dengan sangat efektif, dengan sangat efisien setiap harinya. Terus semangat, terus bahagia, semakin sukses, semakin bahagia, sehat selalu, bahagia selalu, kiranya apapun yang teman-teman kerjakan semuanya berhasil. See you at the top.